Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah, nahnu bi khairin wal afiyah wa kaifa bikum? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada malam hari ini kita kembali bertemu, berkumpul untuk melaksanakan kegiatan belajar kita, ya, ta'lim muta'allim. Jadi kita belajar, mengajar dan belajar, ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menguatkan hati kita, karena di dalam belajar itu begitu banyak tantangannya, begitu banyak godaan untuk kita belajar. Iblis itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda manusia. Di antara godaan iblis adalah ketika kita lagi semangat mau belajar, tiba-tiba datang rasa malas. Nah, itu iblis itu. Waktu kita semangat mau mendengarkan kajian, tiba-tiba ya datang muncul rasa ngantuk. Nah, itu iblis itu yang selalu menggoda manusia dengan cara apa saja. Dia datang untuk menggoda manusia. Nah, itulah tantangan. Nah, tapi insya Allah ketika kita semua mampu menghadapi berbagai tantangan-tantangan itu, insya Allah kita akan menjadi berhasil. Kita akan mendapatkan keberhasilan. Semuanya insya Allah pasti mau berhasil, ya. Ya, insya Allah, ya. Ya, yang jelas tidak ada apa istilahnya kalau dalam sebuah pepatah itu bahwa pelaut yang ulung itu bukan berada di lautan yang tidak ada ombaknya. Pelaut yang ulung itu pasti akan berhadapan dengan ombak yang berbagai macam ombak, sehingga dia dikatakan pelaut ulung. Pernah lihat perahu? Pernah lihat kapal? Kapal laut, ya. Ya, kalau kita bicara nenek moyang kita, orang-orang Bugis itu, mereka adalah para pelaut, ya. Mereka para pelaut ulung, dan mereka dikatakan pelaut ulung itu ketika mereka mampu menghadapi, mengarungi, ya, lautan samudera yang sangat luas dengan berbagai macam tantangannya, ya, ombaknya, badai dan sebagainya. Nah, itu yang mereka hadapi, sehingga kemudian mereka dikatakan sebagai pelaut yang ulung, ya. Kita sebagai menjadi seorang ulama atau seorang cendekiawan muslim, ya, yang mumpuni, yang hebat, maka tentu, ya, tantangannya juga berbeda daripada pelaut tadi. Kalau pelaut itu adalah ombak, kalau kita tantangannya banyak lagi, ya. Ya, ombak hidup, ombak kehidupan, ya. Kita menghadapi berbagai godaan, tantangan, ya, bisikan-bisikan, ndak usah lah kau teruskan, ya. Nah, itu buat apa? Itu seperti itu kita hadapi. Rasa lelah, rasa capek, rasa jenuh dan sebagainya. Dan itu manusiawi, wajar, ya. Tapi kalau kita mampu menghadapi itu semua, insyaallah kita akan menjadi orang-orang yang kuat, ya. Salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Ya, Nabi yang telah berjuang untuk kita umatnya, yang di akhir kehidupan beliau hanya mengingat umatnya, ummati, ummati. Jadi Nabi itu berjuang ya untuk umatnya, itu untuk kita semua. Yang dengan perjuangan beliau telah membuahkan hasil ya Islam yang sekarang ini ada di hadapan kita, yang sekarang ini kita peluk. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pengikut beliau hingga akhir hayat kita, dan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Insya Allah ya. Baik anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita masuk kepada pelajaran yang ketiga, ad-darsus tsalis, tentang al-qital. Tapi sebelumnya mari kita memulai dulu membuka majelis kita ini dengan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan doa belajar. Tafadhalu. Ya. Ad-darsus tsalis. Al-qital. Al-iznu bihi. Bada'uhu. Adadus saraya. Adadul ghazawat. Al-qasdu min wad'i ahjarin alal maqabir. Ya. Al-awwal. Azinallahu lil muslimina biqitali a'daihim ba'da mu'aradatihim lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa idzaihim lahu wattifaqihim ala qatlihi. Al-asani fabada al-qitalu fi sanatil ula bisariyatin arsalaha ar-rasulu biriyasati ammihi Hamzah li'i'tiradi 'airin liquraishin raji'atin minasyam summa tataba'atis saraya wal ghazawat. Ya. As-salis wa qad balagha adadu sarayahu sab'an wa arba'ina sariyatan wa adadu ghazawati sab'an wa ishrina ghazwatan. Ar-rabi' wa tuwfiya fi sanatil ula Utsman ibn Maz'un akhir Rasuli sallallahu alaihi wasallam minar radha'i. Al-khamis fa'amara ar-rasulu birashyi qabrihi ba'da dafnihi summa wada'a hajran alaihi wa qala ata'allam bihi qabra akhi
wa adfinu ilaihi وأدفن إليه man mata min ahli. من مات من أهلي. Ya, baik. Paham Tom? فإنه Alhamdulillah. Kalau sudah paham berarti sudah selesai, ya. Sudah selesai kalau sudah paham. Nah. Ya, baik ya. Sekarang siapa yang membaca? Sebelum ditunjuk. Ya. Anta. Fadal. Iqra. Yang lalu kan di ujung, sekarang di ujung lagi ya. Nah. Di ujung pukul ujung. Fadal. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Al-qital. Apa itu al-qital? Peperangan, ya. Al-iznu bihi, ya, izin untuk bihi berperang, ya. Bad'uhu, ya, permulaannya. Adadus saraya, adad, apa itu adad? Jumlah, ya. As-saraya, saraya, saraya itu peperangan yang tidak dihadiri oleh Nabi, ya. Adadul ghazawat atau ghazwah, atau kalau tadi sariyah, ya, peperangan yang Nabi tidak memimpinnya tapi dipimpin oleh oleh sahabat. Ghazwah, adadu jumlah al-ghazawat, jumlah ghazwah. Itu peperangan yang Nabi sendiri yang memimpin peperangan itu. Jadi disingkat saja sariyah dan ghazwah, ya. Al-qasdu maksud, ya, dari wad'i ahjarin. Apa itu wad'i? Meletakkan ahjar, batu-batuan alal maqabir, di atas kuburan. Alal maqabir, ya. Yang pertama, azina, telah mengizinkan lil muslimina, bagi orang-orang muslim atau bagi kaum muslimin, biqitali a'daihim, dengan, ya, untuk, ya, di sini qitali, memerangi, ya, a'daihim. Apa itu a'daihim? Musuh-musuh mereka, musuh-musuh mereka, ya. Ba'da, setelah mu'aradatihim, mereka menentang, mu'aradatihim, mereka menentang, lin nabiyyi, kepada nabi, kepada untuk, ya, an-nabi, nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa idzaihim, dan melukai, ya, dan mereka melukai Rasulullah, ya, atau mengganggu, menyakiti, ya, menyakiti atau mengganggu, ya, mengganggunya. Wattifaqihim, dan mereka bersepakat atau mereka bersepakat ala, untuk qatlihi, membunuh Nabi, ya. Asani, yang kedua,
maka bada'a dimulailah ya al-qitalu peperangan fi pada asanatil ula ya pada tahun yang pertama yaitu Hijriah ya bisariyatin dengan sariyah ya ya yaitu syariah itu peperangan yang Nabi tidak hadir di dalamnya ya itu ada catatan kakinya yang dilihat itu definisinya ya arsalaha ar-rasul Nabi mengirimkannya maksudnya mengirimkan hal ini kembali kepada Sariyah ya Nabi mengirimkan pasukan tersebut biriyasati dengan apa nih riyasah rais apa itu rais ketua pemimpin yang dipimpin ya dengan kepemimpinan maksudnya ini ya pasukan yang kepemimpinannya di tangan ammihi apa itu amun pamannya yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib ya tahun keberapa dulu masuk Islam Hamzah tahun berapa kenabian tahun berapa kenabian di jilid 1 ada toh tahun keberapa bersamaan dengan hampir bersama dengan Umar tahun berapa masuk Islam tahun berapa kenabian tahun ke ya sebut semua tahun ke-6 kenabian ya baik ya Hamzah li i'tirad li untuk i'tirad menyerbu ya menyerang Irin ya Irin itu kafilah di sini disebutkan al-airu itu adalah al-jimal allati tahillu ta'am unta-unta yang membawa makanan ya yang memuat makanan ya jadi kafilah dagangnya li Quraisyin orang-orang Quraisy ya raji'atin sekembalinya mereka yang maksudnya kembali mereka orang Quraisy itu minasyam dari Syam summa kemudian tataba'at berturut-turut ya as-saraya ya sariyah ya saraya itu jamaknya ya wal ghazawat dan ghazwah ya peperangan ya jadi sariyah dan ghazwah ya setelah penyerbuan tersebut ya as-salis yang ketiga waqad balagha adadu dan
Ya, qad itu telah balagha sampai adadu. Apa itu adadu? Jumlah sarayahu, sariyahnya ya. Sab'an wa arba'ina sariyatan. Sab'an wa arba'ina ya. Sariyat 47. Ya. Wa adadu ghazawatihi ya. Sab'an wa ishrina ghazwatan. 27. Jadi saroyaknya itu Nabi, sariyahnya ada 47 dan ghazwanya ada 27. Ya. Baik, yang ketiga, yang keempat, Ar-Rabi. Wa tuwfiya, dan telah meninggal, telah wafat fi pada as-sanati, tahun al-ula, pertama. Tahun pertama apa ini? Hijrah. Tahun pertama hijrah. Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un ya. Akhur Rasuli, saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam minar radha'i, dari susuan. Maksudnya ini saudara susuan. Jadi saudara susuan ini sama dengan saudara kandung ya. Kalau dia saudara sesusuannya adalah perempuan, ya, misalnya saya punya saudara sesusuan perempuan, maka tidak boleh dinikahi, haram hukumnya, ya. Kalaupun tidak ditahu sudah menikah, harus diceraikan, tidak boleh, sama dengan saudara kandung posisinya. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau menikah, ditanya dulu, kamu pernah menyusul ibu saya? Nah, kalau tidak ya berarti aman, ya. Kalau pernah berarti hati-hati, jangan ya. Cari siapa yang dia pernah menyusul kepada siapa, ya. Tapi kalau ya apalagi zaman sekarang ya, zaman sekarang itu luar biasa, istilahnya pergaulan bebas di mana-mana ya. Itu kita tidak tahu kadang-kadang, apalagi masalah nasab itu sekarang itu kayak dilupakan begitu. Hati-hati. Sekarang saja yang namanya laki-laki ya, dari belakang panjang rambutnya, pas dia balik kita panggil ternyata kumisan. Laki-laki perempuan, laki-laki seperti perempuan sekarang kan, ya kan? Dan banyak sekarang orang bisa operasi plastik, yang laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki. Bayangkan itu. Ini kan sudah kebolak-balik semuanya. Orang sudah gila semua ya. Ya, tidak sesuai lagi dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Baik ya. Yang kelima, al-khamis, fa'amara rasulu birasyi, maka Nabi memerintahkan birasyi qabrihi, untuk menyiram, birasyi menyiram, qabrihi kuburannya, ba'da dafnihi, setelah menguburkannya, setelah memakamkannya. Summa wada'a hajran alaihi, kemudian beliau meletakkan sebuah batu, misalnya batu besar ya, alaihi, di atas kuburannya. Siapa tadi? Utsman bin Maz'un ya. Waqal, dan beliau bersabda, ata'allam, ketahuilah,
bihi qabra akhi, bahwa ini dengan batu ini adalah aku menyampaikan kepada kalian bahwa dengan batu ini adalah kuburannya saudaraku, ya begitu. Wa adfinu ilaihi man mata min ahli, wa adfinu, dan aku akan menguburkan ya ilaihi, ya, dengannya man mata min ahli, ya, dari siapa saja yang meninggal dari keluargaku. Maksudnya batu itu diletakkan untuk menandakan bahwa ini adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebenarnya maksudnya Nabi meletakkan batu di kubur, ya. Baik. Nah, saya jelaskan sedikit ya. Jadi pada tahun ini, pada bab ini ya, di sini ada perintah untuk, maksud Allah mengizinkan untuk berperang ya. Ya, dan dimulainya peperangan ya. Dan dijelaskan di sini jumlah daripada sariyah dan jumlah daripada ghazwah serta maksud daripada meletakkan batu di atas kuburannya, di atas kuburan ya. Nah, yang pertama bahwa Allah Subhanahu wa taala ya telah mengizinkan kepada kaum muslimin untuk memerangi musuh-musuh mereka ya. Setelah selama ini musuh-musuh mereka itu menyerang mereka, menyakiti Rasulullah, ya, kemudian bersepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ini kita bisa buka ya di dalam surat Al-Hajj ayat 39 ya dan 40, nanti bisa dibuka itu surat Al-Hajj ayat 39 dan 40. Si bangun temannya tebu ya. Ya, ayat surat apa, surat Al-Hajj ayat 39-40 ya. Nanti kalian lihat di situ ayatnya, uzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu ya. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dizolimi, dianiaya. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah benar-benar maha kuasa menolong mereka ya. Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin ya, yaitu orang-orang yang telah diusir ya, min diyarihim, dari kampung halaman mereka ya, tanpa alasan yang jelas, illa ayyaqulu rabbunallah ya, kecuali karena mereka mengatakan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah gitu. Jadi tidak ada alasan yang lain yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy untuk mengusir kaum muslimin dari Mekah, kampung halaman Rasulullah ya, kampung halamannya orang-orang muhajirin, kecuali mereka ya mengatakan Tuhan kami adalah Allah gitu. Makanya kemudian dulu waktu masih di Mekah mereka diminta untuk bersabar. Jadi ini juga sebenarnya menjadi sebagai dalil buat kita bahwa dakwah itu ya yang dilakukan oleh Rasulullah itu tidak pernah dilakukan dengan cara-cara kekerasan ya. Dakwah Nabi itu dengan dakwah yang istilahnya menyerang pemikiran-pemikiran yang tidak benar ketika itu. Jadi ketika kekuasaan Islam belum ada, maka dakwah yang beliau lakukan adalah dakwah secara pemikiran. Ya, berargumentasi, menyampaikan bahwa ini salah, yang harusnya benar ini, ya. Begitu. Nah, ini, dan beliau tidak pernah menggunakan cara-cara fisik. Tidak pernah memukul orang. Sini kau. Pokoknya kau sembah Allah, kau tidak mau. Tidak begitu, ya. Itu bukan cara dakwah Nabi. Atau misalnya melakukan pemboman
Ya, ini tidak bisa. Tidak boleh begitu. Ya. Itu bukan cara dakwanya Rasulullah, bukan thariqah, manhaj atau metode dakwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau ketika di Mekah, beliau tidak pernah menggunakan kekuatan fisik. Disuruh bersabar. Bahkan ada sahabat ketika itu yang mau menggunakan cara-cara pokoknya melawan. Apa kata beliau? Lam nu'maru bidzalik. Kita belum diperintahkan untuk itu. Ya. Bahkan ada sahabat itu namanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau itu adalah sahabat yang berani sekali, yang paling berani untuk menyuarakan firman Allah di hadapan orang-orang Quraisy ketika di Mekah itu kan. Nah, ketika di Mekah, ketika Nabi ya diturunkan wahyu oleh Allah surat Al-Kafirun ya, surat apa ya, Ar-Rahman kalau tidak salah ya. Maka kemudian Abdullah bin Mas'ud ini beliau menyampaikan ke tengah orang-orang Quraisy dan membacakan surat Ar-Rahman itu secara keras-keras, padahal sembunyi-sembunyi ya. Sahabat sebenarnya mengatakan jangan, nanti mereka menganiaya kamu ya. Tapi beliau tetap melakukan. Lalu dia sampaikan di hadapan orang Quraisy surat Ar-Rahman itu. Lalu kemudian awalnya orang Quraisy itu tertegun dengan bacaannya. Lama-lama mereka sadar, ini kata-kata yang katanya wahyu dari yang diturunkan Allah kepada Muhammad. Ini wahyunya Muhammad katanya kan, itu kata orang Quraisy ya. Akhirnya sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud ini kemudian beliau ya diborongi, ya, dipukuli ya. Wah, sampai kemudian pokoknya babak belur ya. Lalu setelah selesai ya dipukuli, kembali kepada sahabat-sahabat Nabi. Nah, inilah yang mereka lakukan kepada saya. Kalau besok memang kalian izinkan saya melakukan hal yang sama, saya akan lakukan lagi. Nah, bilang sahabat, jangan. Nanti kau lagi babak belur lagi, ya begitu. Nah, itu beliau tidak membalas, ya tidak membalas. Ya, jadi tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Nah, nanti ketika setelah di Madinah, ketika Rasulullah SAW mendapatkan kepemimpinan, menjadi pemimpin ketika itu di Madinah, ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengizinkan beliau untuk berperang. Kenapa? Karena sudah ada kekuatan ketika itu. Ya, sudah ada kekuatan. Nah, itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah fabada al-qitalu fi sanatil ula bisariyatin. Dan itu dimulai pada tahun yang pertama daripada Hijriyah, ya. Tahun Hijriyah dengan Sariyah, ya. Sariyah itu tadi Ustaz jelaskan bahwa Sariyah adalah sekelompok pasukan di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak hadir di dalamnya, ya. Tidak memimpin pasukan, tapi sahabat yang memimpinnya, yang Nabi sendiri menunjuk siapa sahabat itu. Dan kebetulan ketika itu Nabi menunjuk Hamzah, ya, sahabat sekaligus paman beliau. Hamzah juga ini sebenarnya saudara sesusuan Nabi. Hamzah ini. Jadi Hamzah bin Abdul Muttalib ini selain paman beliau juga adalah sahabat dan juga saudara sesusuan dengan beliau. Ya begitu. Ketika Nabi disusui oleh siapa yang menyusui Nabi? Siapa yang menyusui Nabi? Ada berapa wanita yang menyusui Nabi? Ya, selain ibunya beliau. Ya, ada dua. Siapa itu? Suwaibah al-Aslamiyah. Yang kedua siapa? Halimatu as-Sa'diyah. Ya. Dan Hamzah ini disusui oleh Halimah juga.
termasuk Utsman bin Maz'un nanti. Jadi di samping juga anak-anak Halimah yang lain yang disusui. Jadi itu saudara susuan Nabi. Baik, ya dalam perang dalam Saroya itu yang Nabi memerintahkan kepada Hamzah untuk menyerang ya kafilah dagang Quraisy ya. Karena banyak sekali di bawah itu makanan-makanan ya. Raji'atin minasyam, yang mereka kembali dari Syam. Jadi kebiasaan orang-orang Arab dulu itu kalau ke Syam pasti mereka berdagang ya. Karena memang pekerjaannya orang-orang Arab dulu adalah yang paling utama berdagang ya. Dan sampai sekarang orang-orang Arab itu pintar-pintar berdagang ya. Summa tataba'atis saraya wal ghazawat. Lalu berturut-turut setelah kejadian ini ya berturut-turutlah ada Sariyah, ada Ghazwa. Nah, dan kemudian berapa banyak Ghazwa atau Sariyah yang pernah terjadi? Sariyah itu berjumlah 47. Ya. Perang yang namanya Sariyah atau Sariyah itu 47. Sedangkan Ghazwa itu adalah 27. Berarti kalau jumlah berapa semua jumlahnya? Peperangan 147 tambah 27 berapa itu? Ya. 74 semuanya. Jadi total peperangan yang pernah terjadi di masa Rasulullah SAW adalah 74 kali peperangan, di mana 47-nya adalah Sariyah dan 27-nya adalah apa? Ghazwa ya. Yang keempat, kemudian ya pada tahun pertama Hijriah juga Utsman bin Maz'un, salah satu sahabat Nabi sekaligus saudara susuan beliau itu wafat ya. Nah, jadi saudara susuan tadi sudah jelaskan, dia statusnya sama dengan saudara kandung ya. Saudara susuan. Jadi tanya-tanya itu, ibu kalian misalnya pernah enggak ya ibunya menyusui bayi yang lain selain kita yang kita disusui? Ma ya, apakah pernah kita susui misalnya orang lain selain saya, selain kakak saya atau selain adik? Siapa tahu ada kan? Biasanya atau mungkin anak-anak saudaranya atau apa yang biasanya itu mungkin kurang begitu baik air susunya ibunya, kemudian disusui. Ya kenapa? Karena ya kasihan kalau tidak disusui. Nah kalau itu terjadi berarti kita saudara susuan dengan dia. Begitu. Itu sama dengan saudara kandung kita, ya. Nah, itu ya. Kemudian pada saat itulah Nabi memerintahkan untuk menyiram kuburannya. Makanya kan biasa kalau orang sudah dikubur kan disiram kan? Ya, disiram, ya. Kemudian meletakkan batu di atasnya. Satu ini saya batu sebagai penanda. Kalau sekarang kan pakai orang batu nisan ya. Sebagai penanda. Dosa para ulama menjelaskan ini sebagai penanda saja. Ya jangan terlalu tinggi ya. Misalnya sampai membangun kayak apa gitu ya. Kayak istana apa. Namanya kuburan ya, istilahnya penanda saja. Ya kasih nama silahkan di situ untuk penanda saja. Ya. Kenapa sebenarnya kan kalau dalam Islam itu boleh saja nanti itu kuburan yang pernah orang dikubur situ itu sebenarnya bisa nanti diisi dengan orang lain, jenazah yang lain. Sebagaimana di Arab Saudi kan begitu ya. Ya itu kan biasanya kalau sudah berapa tahun dicek itu kuburannya, kalau sudah menjadi kerangka tengkorak ya, itu nanti itu kan yang mau dikuburkan dimasukkan di situ lagi, ditumpuk ceritanya. Dan itu cuma dikasih tanda-tanda saja begitu. Tapi kalau misalnya ada kuburan yang masih utuh jenazahnya, itu tidak ditambah orang lain. Karena ada banyak di situ beberapa ulama-ulama besar yang kuburan mereka itu bahkan sahabat-sahabat Nabi ya, itu kuburan mereka tidak hancur, jenazah mereka tidak hancur sampai sekarang. Ya, jasad para nabi, jasad para sahabat insya Allah itu tidak hancur jasadnya. Bahkan jasadnya Hamzah ini yang meninggal di perang Uhud itu masih ada ya, masih utuh ya, dengan
pakaian perangnya dan dengan darah yang mengalir setelah ditombak oleh Wahsy itu. Dan dia harum baunya. Ya. Ada juga ulama besar yang dari Indonesia itu namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani ya, Syekh Nawawi Al-Jayyid biasa orang bilang juga. Beliau adalah salah satu mufti di Mekah dulu, ulama besar ya, banyak kitab-kitab beliau, di antaranya Nasaihul Ibad itu yang banyak dibaca, diajarkan ya, kalian nanti cari ya. Beliau itu, kuburan beliau itu sampai sekarang jasadnya tidak hancur. Pernah mau digali ya, karena mau dimasukkan jenazah yang lain, tapi ternyata jenazahnya masih utuh dengan kafannya yang masih utuh. Itu banyak kejadian begitu. Pernah juga kejadian di mana itu ya, daerah Jawa itu, seorang ibu-ibu, jadi jenazahnya masih utuh, sudah bertahun-tahun dikuburkan. Dia seorang pengajar Al-Quran. Ini luar biasa. Jadi jenazahnya orang-orang soleh, ya insya Allah itu Allah akan menjaganya. Ya. Tapi kalau jenazahnya orang-orang salah, ya, insya Allah hancur itu ya. Saya bukan berarti jenazahnya orang soleh tidak hancur ya. Itu memang kehendak Allah Subhanahu Wa Taala ya. Ya, jadi Allah sendiri yang menentukan apakah mau hancur atau tidak ya. Yang jelas salah satu karomah atau keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang soleh ya, itu seperti itu. Biasanya jasadnya itu tidak hancur ya, dan itu banyak ditemukan ya. Tapi jangan juga kalian cari-cari, oh ini ada kuburan ulama, coba saya lihat apakah hancur atau tidak jenazahnya. Jangan begitu, itu namanya kalian merusak kuburannya orang ya. Baik, Ustaz kira sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pemahaman kepada kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, ada yang mau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, karena sudah masuk waktu salat Isya, mari kita tutup majelis kita ini dengan membaca istighfar 3 kali dan membaca doa kafarat majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.